Puji syukur, alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya sampai detik ini kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan proses dalam Pilkades, dan insya Allah ini udah tahapan yang terakhir ya Pak, dalam penyampaian visi dan misi yang diagendakan oleh panitia Pilkades. Yang kedua kalinya selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas tuntunan suri tauladan beliaulah sehingga kita ini hidup di muka bumi bisa menjadi manusia yang bermanfaat, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kami tidak muluk-muluk di dalam penyampaian visi-misi kami, karena notabene-nya kami saat ini adalah masih menjabat kepala desa. Artinya apa? Nanti panjenengan semua masyarakat yang bisa menilai, yang bisa merasakan. Namun visi kami sesuai kami, karena kami background dari TNI, otomatis mengutamakan desa Beji ini damai, tentram, religius dan maslahat. Ini kami akan kupas satu persatu dalam arti damai, tentram. Itulah siapapun pemimpin pasti akan mengharapkan wilayah yang dipimpin itu tetap damai dan tentram. Karena apa? Di dalam suatu daerah kalau tidak ada kedamaian, tidak ada ketentraman, mana mungkin masyarakatnya bisa akan beraktivitas untuk mencari suatu penghidupan. Jadi ini yang paling utama. Dan masalah pengabdian saya rasa saya sampaikan dari kami dari TNI, untuk pengabdian tidak perlu diragukan. Kami sudah mengabdi di TNI 30 tahun, dan alhamdulillah di desa Beji kami sudah mengabdi 6 tahun nih. Namun kami perlu disampaikan kembali, karena apa? Saat semacam ini terkadang isu yang beredar yang bisa memecah belah warga kita. Jadi saya berpesan kepada saudara-saudara saya semua, para calon kepala desa, mari kita artinya sama-sama berkompetisi. Dalam artian jangan menaruh fitnah, jangan menaruh seakan-akan hanya kejelekan-kejelekan yang diutamakan. Terus terang Bapak, saya rasa bukan hal yang aneh lagi. Yang namanya kepala desa, wapi apa ya apa? Nggak salah sih itu, mesti sih diomong salah. Ojo mana kepala desa, takmir masjid lo iso diomongin uang Pak. Wih jelas-jelas kanggo keapian. Maka itulah pada kesempatan ini saya juga menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat desa Beji bahwa atas nama pribadi, selama saya mengemban amanah menjadi kepala desa di Beji yang hampir 6 tahun, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semua, manakala mungkin dalam pelaksanaan tugas saya di desa Beji ini ada kekurangan, kehilapan, dan itu pasti tentu ada, karena kami selaku manusia biasa. Namun kita juga tidak memungkiri, pasti semua calon kepala desa akan berbuat baik. Kami bukan janji-janji lagi, tapi kami sudah membuktikan Bapak Ibu Saudara semua, bahwa saat ini desa Beji adalah desa yang terbaik dalam pelayanan di tingkat Kabupaten Pasuruan. Ini, jadi kami nggak perlu lagi menyampaikan macam-macam. Ini sudah kita ketahui bersama, bukan rekayasa, bukan apa. Ini adalah bentuk dari mungkin kerjasama kami dengan perangkat-perangkat yang ada di desa Beji ini. Termasuk terkadang saat-saat begini banyak beredar isu-isu di luar, terutama masalah pengangguran tenaga kerja. Saya rasa kita kalau berpikir cerdas sama-sama, seorang kepala desa tidak akan mampu memberantas pengangguran, tidak akan mampu. Level kepala desa itu level apa sih Pak? Namun tetap kami selaku kepala desa tetap mengupayakan warga masyarakat kami untuk bekerja. Namun perlu diketahui, semasa saya menjabat 6 tahun,
kondisi COVID inilah yang membuat, jadi kita nggak perlu lagi apa artinya ya, menjanjikan, mengendikan kepada warga yang hanya omongan belaka. Tapi saya pribadi bekerja secara nyata. Mana mungkin saya memasukkan sampai ke perusahaan-perusahaan. Lihat perusahaannya nggak ono. Nah, ini secara logika aja kita berpikir, nggak akan mungkin. Jadi ono calon-calon yang menjanjikan, itu saya rasa hanya pembodohan saja. Jadi mari kita sama-sama memikir menjadi pemilih-pemilih yang cerdas. Yang selanjutnya saya juga sampaikan kembali ya, karena tadi dari calon nomor 1 akan pingin ya menjadikan BJ terbaik. Lihat nomor 2 bukan pingin Pak, sudah terbukti. Terbukti bahwa desa BJ itu desa yang terbaik satu Kabupaten Pasuruan. Jadi bukan janji lagi, sudah terbukti. Termasuk juga kami, kenapa tadi di dalam definisi kami ada mengatakan religi di situ. Kami perlu sampaikan sedikit pada panjenengan semua. Dalam penggunaan dana desa segala macam selama 6 tahun kami transparansi. Apapun bentuk keuangan segala macam kami transparansi. Apapun usulan-usulan dari mungkin dari Pak perangkat kasus apa segala macam kami transparansi. Kami tidak pernah secara otoriter bahwa saya kepala desa harus kemauan kepala desa yang diikuti, bukan. Tapi kita berusaha untuk tetap transparan, termasuk saya sendiri menjadi kepala desa itu mengenai dana-dana keuangan semua ada pada job description, artinya sesuai pada jabatan masing-masing. Memang itu bendahara KAUR keuangan, berikan kewenangan kepada mereka untuk mengelola. KAUR perencanaan segala macam, berikan kewenangan kepada mereka, biar kita saling mengisi. Jadi jangan sampai hanya dikuasai sama kepala desa. Apalagi situasi kepala desa saat ini sangat-sangat beda jauh dengan kepala desa yang dulu. Makanya saya sampaikan bahwa desa Beji ini adalah desa yang besar. Di Kecamatan Beji termasuk desa nomor 2 terbesar dari Gunung Gangsir. Maka dari itu diperlukan pemimpin yang benar-benar komitmen, pemimpin yang benar-benar mau mengurusi warganya. Jangan hanya nempel saya level kepala desa, tapi manusianya tidak pernah ada untuk melayani warganya. Ini yang perlu kita perhatikan. Karena dasarnya seorang kepala desa itu bukanlah suatu pejabat, tapi kepala desa itu adalah pelayan daripada warga masyarakat yang ada di dalamnya. Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Jadi sebelum saya mengakhiri, karena kita terikat waktu, sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf saya apabila mungkin dalam masa jabatan saya mengemban kepala desa ini ada kekurangan, kehilapan kepada warga masyarakat, dan itu pasti ada karena manusia. Dan sebelum saya mengakhiri, saya juga menyampaikan saya itu dapat nomor 2, alhamdulillah sekali. Karena sesuai prinsip itu saya Pak, nomor 2. Hanya ada 2 perkara yang bisa menyelamatkan kita hidup di dunia maupun di akhirat, itu kita selamat. Artinya adalah satu hubungan kepada Allah, satu hubungan kepada manusia, hablum minallah dan hablum minannasnya. Itu memang sesuai prinsip saya. Jadi kemarin waktu dapat nomor 2 itu saya senang. Mohon izin Bapak, waktunya sudah habis. Ya, karena waktu yang membatasi, kami rasa cukup sekian. Pesan saya, jadilah pemilih-pemilih yang cerdas. Sudah terbukti. Terima kasih. Terima kasih.